Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Emma Rahmaningsi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SDN 2 Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ibu kepala sekolah saya, yaitu Ibu Hajah Iis Nursyifa Rahayu SPD, yang hari ini dapat membersamai saya dalam sesi wawancara, yaitu salah satu pemenuhan tugas dari modul 3.1. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Haji telah menyempatkan waktu yang memang padahal sudah dilihat jadwal yang begitu padat, tapi alhamdulillah dapat. Terima kasih Bu Haji. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Emma. Jadi mungkin ini dalam kapasitas saya sebagai kepala sekolah ya yang ditanyakan. Tapi di luar konteks itu juga guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu ada kalanya ini ya saat-saat dimana harus mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi kan kalau guru mungkin yang dihadapi murid gitu ya, terus kalau kepala sekolah mungkin dalam lingkup yang lebih luas. Untuk mengidentifikasi sebuah kasus apakah itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral, tentu saja yang harus dilakukan pertama kali itu adalah identifikasi secara spesifik, analisis secara mendalam gitu ya, karena ini merupakan dua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini sebetulnya untuk dilema etika. Untuk dilema etika itu tentu saja keputusan yang nantinya dihasilkan itu harus betul-betul analitis ya, karena pada dilema etika ini kita dihadapkan pada dua atau lebih nilai-nilai kebajikan universal yang saling bertentangan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa guru penggerak itu benar versus benar atau benar lawan benar gitu ya pada dilema etika. Nah, sedangkan untuk bujukan moral ini tentu saja keputusan yang kita ambil itu harus merujuk atau mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini sebetulnya jauh lebih lebih sederhana mungkin ya dalam menentukan keputusan dalam kasus bujukan moral, karena pada bujukan moral ini ada nilai yang memang jauh berbeda, karena di sini benar versus salah gitu ya. Jadi mungkin tidak sekomplikated ketika kita dihadapkan pada dilema masalah-masalah atau kasus-kasus yang termasuk pada dilema etika. Jadi begitu ya, saya biasanya itu melakukan identifikasi secara analitis, secara komprehensif, apalagi untuk kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika, karena di sini ada dua nilai yang sama-sama benar gitu ya dalam kasus tersebut. Jadi dan kenapa harus dilakukan identifikasi secara mungkin supaya nanti keputusan yang diambil pun adalah keputusan terbaik, keputusan tepat dan memang sesuai dengan nilai-nilai universal. Jadi menurut Ibu mengidentifikasinya yaitu dengan cara kalau dilema etika itu benar versus benar, dan apabila bujukan moral itu yaitu benar versus salah. Baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, berarti ini ya itu lebih ke cenderung pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang ada dalam lingkup dilema etika. Nah, berdasarkan
apa namanya ya, baik, jadi untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu ada beberapa langkah-langkah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Dalam materi guru penggerak itu dikenal ada yang namanya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 3 unsur sebelum akhirnya kita sampai pada 9 langkah yang harus dilakukan sebagai gambaran untuk nantinya mengambil sebuah keputusan. Nah, 4 paradigma ini yaitu yang pertama paradigma individu dan masyarakat, yang kedua itu adalah paradigma rasa kasihan versus rasa keadilan gitu ya. Jadi rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir paradigma jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini paradigma ini sebetulnya sangat erat sekali gitu ya dengan keseharian kita dalam melaksanakan tugas, baik itu sebagai guru maupun saya sebagai kepala sekolah gitu ya. Jadi memang pasti akan selalu berhadapan gitu ya dengan paradigma-paradigma ini, terutama nih yang sering saya alami dalam hal kapasitas sebagai kepala sekolah dan juga sebagai decision maker atau pengambil keputusan, itu paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Karena ya di sini selama saya menjabat sebagai kepala sekolah pernah beberapa kali ya menghadapi kasus-kasus seperti ini, di mana saya meyakini nilai kebenaran, nilai kebajikan dari sebuah permasalahan, tetapi di sisi lain saya dihadapkan dengan hal-hal yang bersifat loyalitas lah gitu ya, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan itu sebetulnya bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa saya mengerti dengan baik gitu ya. Nah, setelah 4 paradigma itu ya, dari mulai tadi individu dan masyarakat gitu ya, terus juga keadilan lawan rasa kasihan, terus kebenaran lawan kesetiaan, dan juga jangka panjang dan paradigma jangka panjang dan jangka pendek, kita juga tidak boleh mengabaikan yang namanya 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Di sana dalam 3 prinsip itu ada yang namanya end-based thinking, ada yang namanya rule-based thinking, dan ada yang namanya care-based thinking. Gitu ya. Kalau end-based thinking itu berarti prinsip pemikiran yang mengutamakan ini ya, hasil akhir. End-based thinking, hasil akhir. Jadi kalau prinsip ini bukan cenderung mengabaikan ya, tapi lebih berorientasi kepada hasil akhir. Proses yang dilalui itu tidak terlalu diperhatikan secara signifikan. Yang penting hasil akhirnya saja, orientasinya saja, terlalu berorientasi terhadap hasil akhir. Yang kedua, rule based thinking. Nah, kalau ini memang karena mengacu pada aturan yang berlaku, mengacu pada regulasi yang berlaku, tentu prosesnya akan terjadi secara sistematis karena mengikuti aturan-aturan yang memang sudah sepatutnya dilaksanakan gitu ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan yang ketiga itu care based thinking. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan rasa kepedulian ya, care based thinking. Nah, di sini pengambilan keputusan pada prinsip ini itu lebih mengedepankan sisi humanis seorang decision maker gitu ya. Jadi lebih karena tadi juga namanya care based thinking, tentu rasa kepedulian yang lebih dominan di sini ketika mengambil keputusan. Dan ada 3 hal yang 3 unsur yang tidak boleh kita lupakan juga dalam proses pengambilan keputusan, itu keputusan yang kita ambil itu pertama harus berpihak pada murid ya.
apapun keputusan yang diambil itu yang pertama unsur yang pertama yang tidak boleh diabaikan itu harus berpihak kepada murid. Yang kedua, keputusan yang kita ambil, yang kita hasilkan itu harus memuat nilai-nilai kebajikan universal, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga, keputusan yang yang kita ambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah setelah itu baru kita masuk ke 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi bisa saya nah setelah itu kita dari mulai tadi 4 paradigma, 3 prinsip, 3 unsur, itu semuanya mengacu pada 9 langkah pengambilan keputusan ya, di mana dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah di mana kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa sih? Apakah nilai keadilan dengan rasa kasihan, apakah kebenaran lawan kesetiaan, apakah itu gitu ya. Jadi disinilah perlunya identifikasi secara analitis itu betul-betul harus dilakukan supaya apa, kita tepat dalam mengambil keputusan gitu ya. Yang kedua, langkah yang diambil itu tentu saja dalam sebuah kasus, dalam sebuah permasalahan ada banyak pihak yang terlibat, ada banyak pihak yang mempunyai peran dalam kasus tersebut. Nah, jadi langkah kedua itu kita harus dapat menentukan siapa saja ini pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut, gitu ya. Dan yang selanjutnya ini yang tidak kalah penting, kita harus dapat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, situasi yang terjadi saat ini tuh apa saja fakta-fakta yang relevan, gitu ya. Karena nantinya ini akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, gitu ya. Yang selanjutnya, nah ini juga tidak kalah penting, itu adalah pengujian benar atau salah. Nah ini ya, apalagi ya kita dihadapkan pada kasus dilema etika saja kan sudah harus teliti gitu ya, apalagi ketika kita melakukan pengujian benar atau salah. Nah selanjutnya tadi selain pengujian nilai benar atau salah juga pengujian paradigma nih gitu ya, pengujian paradigma benar lawan benar, karena dilema etika ini kan dihadapkan pada dua nilai kebajikan yang dua-duanya sama-sama benar gitu ya. Nah selanjutnya ini melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, dan sampai pada akhirnya kita membuat keputusan gitu ya. Tapi jangan lupa setelah membuat keputusan itu harus direfleksi kembali gitu ya, dilihat kembali dan direfleksikan sudah tepatkah keputusan yang kita ambil gitu ya, atau itu 9 langkah pengambilan keputusan. Meskipun 9 langkah yang tadi saya sebutkan itu adalah bukan langkah yang mutlak, tapi setidaknya ini bisa dijadikan acuan atau gambaran ketika kita dihadapkan pada kasus dilema etika, supaya keputusan yang kita ambil itu betul-betul keputusan terbaik, keputusan tepat, dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Oh iya, baik Ibu. Jadi selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu itu mencakup 4 paradigma, 3 prinsip, 3 unsur, dan tadi 9 langkah ya. Terima kasih Ibu. Dan untuknya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, tadi sebetulnya sudah diulas ya langkah-langkah yang dilakukan secara teoritis, memang tadi yang mengacu pada 9 langkah pengambilan keputusan. Tapi selain itu, selain 9 langkah pengambilan keputusan yang tadi, mulai dari mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan sampai akhirnya membuat keputusan dan merefleksikan hasil keputusan tersebut atau keputusan yang diambil, saya juga mengedepankan nilai-nilai kolaborasi dan juga keterbukaan.
Jadi karena dalam suatu kasus itu pasti ada pihak-pihak yang terlibat. Tentu saja saya harus membuka dialog terbuka dengan pihak-pihak terkait gitu ya, yang relevan dengan situasi yang terjadi, dengan kasus yang sedang dihadapi, dan juga berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi untuk jadi begini, karena dengan kolaborasi itu kunci dari sebuah permasalahan itu yang utama sebetulnya ada yang pertama komunikasi dan yang kedua kolaborasi gitu ya. Nah, menurut saya gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan, ya tadi kan saya sudah sebutkan ada dialog terbuka. Itu merupakan bagian dari komunikasi. Ketika komunikasi sudah terjalin dengan baik, itu tentu akan tercipta yang namanya kolaborasi dan berdasarkan pengalaman gitu ya, apapun masalah yang dihadapi ketika dua unsur ini sudah 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 terjalin, sudah dilaksanakan, itu masalah sebesar apapun gitu ya, atau kasus yang dihadapi sebesar apapun itu alhamdulillah bisa selalu diselesaikan gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang pernah dialami gitu ya, dalam kapasitas saya sebagai kepala sekolah di SD 2 Sukahaji ini, yang melibatkan masyarakat gitu ya, orang tua, komite dan sebagainya. Jadi saya libatkan semuanya gitu ya untuk sama-sama berdialog gitu ya, mengemukakan masing-masing argumentasi mereka sampai akhirnya kita sampai pada tahap pengambilan keputusan, dan alhamdulillah keputusan yang dia hasilkan itu menjadi keputusan yang sifatnya win-win solution, baik untuk semua. Iya. Jadi dari apa tadi namanya, selain dari 9 langkah, yang utama juga adalah komunikasi dan kolaborasi. Iya, baik Ibu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu ya, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut yang selama ini gitu ya sudah saya rasakan, sudah saya alami. Jadi tentu saja yang pertama itu kita itu harus bisa menganalisis situasi dengan sangat teliti. Karena ini ya di kasus namanya juga dilema gitu ya, namanya juga dilema, tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk diselesaikan gitu, apalagi dilemanya ketika kita dihadapkan pada dua nilai kebenaran, dua nilai kebajikan universal yang sama-sama benar gitu ya. Jadi yang pertama itu menganalisis situasi dengan sangat teliti. Yang kedua, nah ini hal efektif lainnya gitu, kita harus bisa menentukan prinsip etika yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi gitu. Ini tentu saja untuk memberikan gambaran selanjutnya nih langkah yang dirasa efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu, kita juga bisa membuka komunikasi dengan para expert ya, maksudnya para ahli di yang relevan gitu ya, yang relevan dengan kasus yang sedang kita hadapi gitu ya. Kita bisa membuka komunikasi, bertanya gitu untuk nantinya bisa menambah insight atau wawasan kita, sehingga kita betul-betul yakin ya ketika mengambil keputusan itu bahwa keputusan yang kita ambil itu benar adanya gitu ya, baik secara teori, secara regulasi maupun berdasarkan konsensus dari seluruh stakeholder yang terkait. Itu tentu saja gitu ya, ini akan menambah nilai manfaat dari keputusan yang kita ambil. Dan apabila nih ada kalanya ketika kita akan mengambil keputusan itu kita dihadapkan pada situasi yang stuck gitu ya, kita sangat
tersebut gitu ya, biasanya langkah efektif yang saya ambil itu saya selalu ini ya, menegakkan prinsip keadilan. Jadi itu nilai utama ya yang diambil gitu. Keputusan yang kita ambil itu harus seadil mungkin gitu ya. Jadi ada kalanya kita dihadapkan pada situasi-situasi seperti tersebut. Jadi kalau kita berorientasi, saya harus mengambil keputusan ini seadil mungkin. Adil itu kan belum adil itu bukan berarti harus sama untuk semua, tapi proporsi. Nah, itu gitu ya. Selanjutnya jangan lupa nih, langkah efektif selanjutnya adalah mendokumentasikan proses pengambilan keputusan gitu ya. Jadi mencatat setiap proses dan alasan dibalik keputusan yang kita ambil, supaya di masa depan nih, di waktu-waktu mendatang kita memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah melalui proses yang seharusnya, melalui proses yang terstruktur, sistematis, dan juga transparan, sehingga sampai kapanpun keputusan yang kita ambil itu Baik sekali Bu, alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di negeri? Banyak sekali ya. Banyak sekali sebetulnya. Kalau diidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi tantangan nih dalam pengambilan keputusan untuk masalah-masalah atau kasus-kasus yang dikategorikan ini kasus dilema etika ini. Yang pertama itu ini ya, tantangannya itu berupa tekanan eksternal. Ya, apalagi ini kan kalau tekanan eksternal itu berarti melibatkan pihak-pihak luar, pihak-pihak lain yang yang memberikan kontribusi terjadinya sebuah kasus, sebuah masalah gitu ya. Itu memang bukan situasi mudah yang dihadapi gitu ya, apalagi untuk seorang kepala sekolah sebagai, dalam hal ini sebagai decision maker, sebagai pengambil keputusan gitu ya. Karena itu pasti terjadi fluktuasi emosi ya gitu. Di satu sisi kita harus mengambil keputusan, di sisi lain kita dihadapkan dengan tekanan eksternal gitu. Itu tentu saja bukan hal yang mudah, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, nantinya si decision maker ini diharuskan dapat mengelola emosi dengan baik gitu ya, dapat mengelola emosi dengan baik sehingga keputusan yang diambil juga bukan keputusan yang dalam tanda petik emosional gitu ya. Yang kedua, kadang ini yang menjadi tantangan itu keterbatasan informasi gitu ya, keterbatasan informasi ketika kita dihadapkan pada sebuah kasus, sebuah permasalahan gitu ya, yang harus diputuskan, diambil keputusannya karena keterbatasan informasi, baik itu misalkan kan ini ya, regulasi yang ada itu sifatnya dinamis gitu ya. Terkadang perubahan regulasi ini sampai ke kitanya itu tidak secepat tidak secepat yang kita bayangkan gitu. Ketika misalkan ternyata ini sudah ada permen yang baru, sudah ada regulasi yang baru yang bisa dijadikan acuan, ternyata kita belum ada pada tahap itu, ya tentu saja itu menjadi tantangan. Nah, artinya di sini sebagai pengambil keputusan tentu saja kami harus betul-betul melakukan analisa yang komprehensif gitu ya, baik dari berbagai aspek, baik aspek regulasi, aspek personal, aspek yang lainnya gitu ya. Jadi betul-betul semuanya dibuat sememadai mungkin ya untuk mengambil keputusan terbaik itu
pada akhirnya itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Karena keputusan karena begini ya, kaitannya dengan keterbatasan informasi itu jadi gini, kalau informasi yang kita miliki sebagai pengambil keputusan itu terbatas, tentu saja nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang kita ambil. Nah, gitu ya. Jadi di sini memang untuk hal-hal tertentu itu kita tidak bisa langsung serta merta saat itu juga mengambil keputusan, tidak bisa. Kita harus melakukan analisis secara komprehensif terlebih dahulu untuk memastikan kualitas keputusan yang kita ambil gitu. Jadi pada intinya kan gitu, sebuah sebuah keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Selanjutnya nih tantangan yang lain itu adanya kepentingan yang berbeda gitu ya, beda kepentingan, beda orientasi, dan ini bukan situasi yang mudah juga gitu ya untuk dilewati. Ada karena begini, dalam sebuah situasi, dalam sebuah kasus itu tentu saja selain banyak pihak yang terlibat, di sana juga banyak kepentingan banyak kepentingan yang yang berbeda gitu ya. Ya, pihak-pihak yang terlibat tersebut kan tentu saja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sih. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi bagaimana nanti si pengambil keputusan, kita sebagai pengambil keputusan itu memformulasikan nih segala aspek yang ada, segala unsur yang ada dalam situasi yang kita hadapi untuk nantinya diformulasikan menjadi keputusan yang tepat, menjadi keputusan yang baik, dan menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah diantaranya gitu ya. Sebetulnya masih banyak sih tantangan yang dihadapi. Iya Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, jadi kalau untuk pengambilan keputusan itu kondisional ya. Jadi kalau tadi kan prosedurnya seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal, ada beberapa langkah yang memang harus diambil sebelum kita menentukan keputusan, dari mulai tadi paradigma, 3 prinsip, 3 unsur, sampai ke 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tapi ada kalanya untuk situasi-situasi tertentu kita harus menentukan atau mengambil keputusan pada saat itu juga gitu ya. Itu untuk kasus-kasus yang sifatnya memberikan gambaran pada nantinya dalam kita mengambil keputusan. Karena hal-hal yang sangat prinsip itu kan biasanya kita jadikan acuan, kita jadikan indikator. Tentu saja kita harus bisa menentukan prinsip etika mana gitu ya yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi, supaya nantinya dapat memudahkan kita, memberikan gambaran kepada kita dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ini, dalam sebuah keputusan itu tentu ada konsekuensi ya. Ada konsekuensi, baik itu konsekuensi jangka panjang maupun jangka pendek, tetapi pasti ada dampak dari sebuah keputusan. Nah, yang harus kita pikirkan selain dampak jangka pendek gitu ya, tentu dampak jangka panjang dari sebuah keputusan yang kita ambil gitu ya. Karena ini apalagi untuk hal-hal yang menyangkut keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah. Tentu harus betul-betul kita pikirkan gitu ya, harus tidak boleh diabaikan konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang kita ambil. Misalnya kita menentukan sebuah program yang akan dilaksanakan oleh peserta didik gitu ya, baik itu kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di sini kan tentu saja akan ada banyak pihak yang terlibat, selain guru, siswa, kepala sekolah. Di sini orang tua juga mengambil peran gitu ya. Nah, misalkan nih kita kan berharap ya, misalnya ini untuk program kokurikuler,
ada beberapa program pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Kita kan tentu saja berharap si anak melakukan pembiasaan positif itu bukan hanya ketika mereka ada di sekolah gitu ya, tetapi dimanapun mereka nilai-nilai yang sudah dipelajari dari kegiatan pembiasaan tersebut akan selalu mereka jalankan dimanapun mereka berada gitu ya. Nah ini tentu saja bukan hanya ketika mereka usianya SD, tetapi sampai mereka dewasa nanti, sampai dalam jangka waktu yang sangat panjang, ini harapannya bisa terus melekat. Misalkan nih kebiasaan buang sampah gitu ya pada tempatnya, kebiasaan hal-hal yang sifatnya religius gitu ya, kebiasaan kita di sini punya program pembiasaan sholat duha. Nah harapannya kan bukan hanya ketika mereka berada di sekolah saja, tetapi ketika mereka libur sudah besar nanti ini akan berdampak gitu ya. Jadi memberikan dampak positif dan bisa dilaksanakan oleh siswa kapanpun, dimanapun gitu ya. Dan ketika mereka sudah besar nanti, sudah dewasa nanti gitu. Atau misalkan saya bisa berikan contoh kasus satu lagi untuk misalkan ini ya, pemanfaatan lahan kosong yang ada di sekitar sekolah gitu ya. Kita bisa menjalin kolaborasi dengan beberapa stakeholder gitu ya, stakeholder terkait untuk pemanfaatan lahan kosong daripada terbengkalai tidak mempunyai nilai guna, nilai manfaat, lebih baik kita bisa manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan siswa gitu ya, kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat. Ini kan tentu saja dampaknya tidak akan kita rasakan saat ini saja, tetapi dalam jangka waktu yang sangat panjang, yang sangat lama, mungkin selama sekolah ini berdiri, selama sekolah ini bisa eksis, ada keberadaannya diakui, tentu itu akan dirasakan, selalu dirasakan manfaatnya gitu ya. Yang selanjutnya, tadi saya sudah spill sedikit, sudah singgung sedikit, libatkan stakeholder gitu ya. Itu adalah langkah yang berdasarkan pengalaman saya itu adalah langkah yang sangat efektif gitu ya. Ketika kita bisa menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, dengan stakeholder terkait, itu kolaborasi yang terjalin wah luar biasa gitu ya, luar biasa dampaknya dan luar biasa manfaatnya gitu ya. Libatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan, karena jadi nanti gini ya, keputusan yang dihasilkan, keputusan yang diambil itu sifatnya firm gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu sifatnya tuh keputusan yang kuat karena mendapatkan dukungan dari berbagai pihak gitu ya. Jadi diharapkan karena ini untuk kebermanfaatannya untuk bersama gitu ya, untuk banyak orang, bukan hanya untuk guru, siswa ataupun kepala sekolah saja yang ada di sekolah, tapi untuk seluruh warga sekolah gitu ya. Jadi keputusan yang diambilnya juga ini ya, kuat gitu. Nah, selanjutnya ini kita juga harus selalu ini ya, mengevaluasi konsistensi moral gitu ya. Jadi ini dari keputusan yang kita ambil nih, nilai kebajikan yang utama, yang mendominasi, yang mencerminkan dari keputusan kita ini sudah sampai sejauh mana gitu ya, secara moral, secara etik gitu, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu jadi biasanya saya juga selalu mengevaluasi konsistensi moral, maksudnya dari nilai-nilai yang nantinya ada terkandung dalam keputusan yang saya ambil gitu ya, sampai sejauh mana nilai ini dapat dapat dipertanggungjawabkan dan mewarnai gitu ya keputusan yang dibuat gitu. Mungkin itu hanya beberapa saja sih gitu ya, langkah-langkah yang dirasa efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus ini. Urgen, harus diselesaikan segera, harus diambil keputusan segera gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adakah tata kelola, sebetulnya tidak ada ya, karena
situasi yang kita hadapi ini juga kan tidak sama, pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk apa namanya, untuk waktu atau terjadwal misalkan tidak ada sih gitu ya, itu sifatnya kondisional. Namun gitu ya, apa namanya, seurgen apapun tetap keputusan yang diambil itu harus setidaknya melewati apa namanya, melewati langkah-langkah secara prosedural yang tadi saya apa saya bahas, saya ungkapkan gitu. Namun tetap harus mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang besar. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada alasan ada ini harus segera diputuskan, tapi ternyata keputusan yang diambil itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Tidak mengabaikan. Jangan sekali-kali mengabaikan apa nilai-nilai kebajikan dalam sebuah Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau seseorang tentu saja ini ya, selama jadi begini, tadi kan sudah diungkapkan bahwa dalam setiap kasus, dalam setiap apa namanya situasi itu pasti ada pihak-pihak yang terlibat gitu ya, dan semua pihak yang terlibat itu mempunyai peranan masing-masing gitu ya. Nah ini juga merupakan faktor-faktor yang membantu saya dalam apa nantinya mengambil keputusan. Nah faktor lainnya itu seperti halnya begini ya, untuk tadi kalau pertanyaannya seseorang gitu, di sekolah itu ada guru, bahkan siswa sendiri juga bisa menjadi apa, bisa menjadi seseorang yang membantu gitu ya, membantu saya dalam mengambil keputusan. Bukan hanya guru, tapi itu tadi kuncinya, komunikasi dan kolaborasi. Jadi siapapun itu dapat memiliki kontribusi, dapat memberikan kontribusi atas situasi yang sedang kita hadapi untuk nantinya diambil keputusan. Nah kalau faktor-faktor yang membantu itu seperti tadi ada ini ya, ketika kita memiliki informasi yang memadai nih dalam menentukan sebuah keputusan, tentu saja itu akan sangat membantu. Dan yang selanjutnya ini ya, klarifikasi nilai dan prinsip dari situasi yang kita hadapi itu akan jauh lebih memudahkan kita dalam mengambil keputusan gitu ya. Ketika kita dihadapkan pada situasi suatu kasus dilema etika, kita tadi kan itu setelah mengidentifikasi tentu kita akhirnya bisa mengklarifikasi, oh di sini dan pada kasus ini ada nilai kebenaran ini aku pak ini jadi makan distrek apa namanya nah ketika kita dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, tentu saja setelah tadi melakukan identifikasi secara analitis, kita nantinya akan sampai pada tahap klarifikasi nih. Sebetulnya ada nilai apa pada kasus ini, gitu ya? Keadilankah, tanggung jawabkah, percaya dirikah, integritas-kah, gitu ya? Itu setelah kita dapat mengklarifikasi nilai pada situasi tersebut, pada kasus tersebut, tentu nantinya akan jauh lebih memudahkan ketika kita harus mengambil keputusan gitu ya. Yang selanjutnya juga tadi apa namanya yang faktor-faktor yang membantu itu proses yang sistematis dan juga analitis gitu ya. Ketika kita sudah mengidentifikasi melalui proses yang sistematis, semua tahapannya dilalui dan apa namanya data-data yang kita dapatkan juga sudah melalui kajian yang analitis, itu akan jauh membantu, akan sangat membantu apa namanya ketika kita harus mengambil sebuah keputusan dunia. Dan tadi juga sudah saya ungkapkan itu ada dialog terbuka, diskusi terbuka juga itu akan sangat memberikan kontribusi gitu ya terhadap penyelesaian suatu kasus, apalagi ini kasus-kasus dilema etika gitu ya, akan memberikan kontribusi positif
dan juga tadi tidak ada salahnya, ada kalanya kita memerlukan konsultasi atau bertanya kepada ahli dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Tentu saja ahli yang relevan gitu ya, yang sesuai dengan bidangnya. Kita bisa bertanya gitu ya untuk menambah wawasan dan pada akhirnya meyakinkan kita ketika akan mengambil keputusan bahwa keputusan kita tuh ya ini adalah keputusan terbaik, ini keputusan yang bisa saya ambil. Ya. Ibu, saya sangat tercerahkan sekali, tapi saya masih agak bingung tadi menurut Ibu, ya seseorang yang mampu dapat membantu mengambil keputusan itu berhubungan dengan murid. Maksudnya bisa diperjelas lagi seperti ya, jadi begini kan, dalam pengambilan keputusan misalkan untuk masalah kasus dilema etika yang ada di sekolah, murid itu menjadi salah satu faktor yang harus kita pertimbangkan, menjadi salah satu unsur yang harus kita pertimbangkan. Saksi yang diparlemen. Jangan ya sayang ya. Ya, jadi melibatkan tentu saja murid itu bukan hanya objek ya, tetapi ini juga merupakan faktor penting. Keputusan yang kita ambil tadi unsur utamanya itu apa? Harus berpihak kepada murid. Ya tentu saja murid harus jadi bahan pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang kita ambil. Nah ini ketika ini ya kita menentukan bahwa unsur utama dalam pengambilan keputusan kita itu bahwa keputusan yang saya ambil itu harus berpihak pada murid. Tentu saja murid menjadi seseorang yang akan sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan. Jadi seseorang di sini kan bukan hanya berkontribusi secara secara nyata, memberikan argumentasinya, memberikan usulannya, tetapi ketika nih murid menjadi orientasi, menjadi bahan pertimbangan utama karena keputusan yang kita ambil itu harus berpihak pada murid, ya itu gitu ya. Jadi murid menjadi seseorang yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah mendapatkan ilmu baru Ibu. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Iya, berbicara mengenai pembelajaran, tentu saja di setiap hal pasti selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil ya gitu. Pembelajaran dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini banyak sebetulnya ya. Di antaranya saya lebih harus lebih sistematis, harus lebih analitis gitu ya dalam melakukan identifikasi terhadap situasi yang terjadi atau kasus yang terjadi gitu, supaya nanti keputusan yang diambil juga keputusan yang tepat. Yang kedua, ini pembelajarannya dari setiap kasus yang dihadapi itu saya bisa menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang nantinya manfaatnya bukan hanya berhenti pada kasus itu saja, tetapi akan memiliki dampak jangka panjang gitu ya. Sekolah bisa menjalin hubungan baik gitu ya dengan berbagai pihak. Tentu saja ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif, yang sangat besar untuk sekolah gitu ya ke depannya. Jadi tidak berhenti sampai di kasus itu saja gitu ya. Misalkan kita berkolaborasi dengan pihak-pihak atau aparat dari pemerintahan desa gitu ya. Kita berkolaborasi dengan orang tua, komite, tentu saja kan tidak akan berhenti pada kasus yang sedang dihadapi saja, tetapi dampaknya akan kita rasakan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Dan yang ketiga ini berdasarkan pengalaman gitu ya, pembelajaran yang saya ambil dalam kasus-kasus pada dilema etika ini. Jadi ini ya yang saya rasakan itu ketika keputusan yang kita ambil telah melalui
telah melalui rangkaian proses yang tadi saya sebutkan gitu ya, dari mulai paradigma 3 prinsip sampai 9 pokok keputusan itu ada perasaan apa ya, ada perasaan lega gitu ya, karena kita yang meyakini keputusan yang kita ambil itu keputusan yang terbaik, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan yang memang sudah mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita tidak ada perasaan feeling guilty gitu ya ketika keputusan itu sudah diambil gitu. Jadi apa namanya, setelah melalui rangkaian proses tadi, kita sangat yakin, oh iya, keputusan ini sudah tepat, keputusan ini sudah merupakan keputusan yang terbaik. Alhamdulillah Ibu, akhirnya sesi wawancara saya telah selesai. Terima kasih atas ilmunya, banyak sekali pembelajaran yang hari ini saya dapat. Saya jadi lebih tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang lebih baik, dan saya juga mengetahui bagaimana hal-hal yang dianggap efektif yang tadi sudah Ibu terangkan, dan juga mengetahui bagaimana cara Ibu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Itu semua menambah hasanah keilmuan saya dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas sharingnya. Sukses terus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Emma Rahmaningsih, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SDN 2 Sukahaji, Kecamatan Sukawuning, Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sri Indriani SE SPD dari SDN 2 Sukamukti, guru penggerak angkatan ke-7. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Iya, maaf nih Ibu, hari ini waktunya saya sita dulu ya Ibu. Iya. Tujuan saya ke sini, yang pertama saya adalah untuk silaturahmi. Yang kedua mungkin ini adalah sebagai saya akan mewawancarai Ibu sebagai salah satu pemenuhan dari tugas modul 3.1 dari serangkaian tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10. Terima kasih atas waktunya, dan maaf sekali saya kesini ingin berbincang-bincang. Saya ingin mengetahui bagaimana cara Ibu untuk mengambil sebuah keputusan di dalam sebuah lembaga. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana nih Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk pertanyaan pertama, ya, mengenai identifikasi masalah antara bujukan moral dan dilema etika, itu tidak lepas dari 4 kategori paradigma yang ada dalam situasi dilema. Baik. Untuk bujukan moral itu sudah jelas ya, masalah itu antara benar dan salah untuk bujukan moral. Tetapi untuk dilema etika itu yang biasanya sangat agak perlu mengidentifikasi lebih dalam, karena di dilema etika itu kita akan menghadapi masalah benar lawan benar. Makanya 4 kategori paradigma dalam dalam situasi dilematis itu harus harus